Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang batuk agak sedikit jumlahnya ya. Oke, berarti doa kita dikabulkan Tuhan ya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Anda berkenan hadir di pertemuan kita yang kelima. Dan seperti biasa nanti kita akan presentasi 3 orang. Tadi ada pesan dari Pak Lurah, dari Pak Komkes. Beliau minta supaya Elisa Safitri tampil duluan. Karena katanya Elisa pengen tampil. Oke, kita hormati ya. Kemudian yang lain nanti kita acak. Kita acak dulu ya. Ada yang ingin tampil selain Elisa? Ada, angkat tangan karena saya agak susah melihat kalau udah agak jauh. Yang mau tampil? Nggak ada? Berarti yang lain lewat diacak aja ya. Oke. Sebelum Elisa saya panggil, saya ingin jelaskan pada Anda gaya belajar kita ya. Jadi gaya belajar kita itu memang kita kan bicaranya Pancasila terapan ya. Bukan Pancasila normatif. Kalau Pancasila normatif kita bersyukur Anda sudah dapat di SMA, SD, SMP, SMA itu guru-guru Anda yang hebat itu menyampaikan Pancasila normatif. Ini loh Pancasila, ini loh idealismenya, ini loh keindahannya. Tetapi kemudian kalau Anda nggak paham Pancasila terapan, Anda nggak akan ngerti kenapa begini kenyataannya. Sehingga kemudian penting buat Anda untuk mengetahui Pancasila terapan. Kita sudah berlatih beberapa kali dan pada latihan yang sekarang ini kita akan coba belajar tentang apa yang disebut dengan lesson learn. Lesson learn itu sebetulnya kalau bahasa gampangnya mengambil hikmah gitu ya. Mengambil hikmah dari peristiwa. Kalau ada peristiwa X, apa hikmahnya buat kita? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran dari sisi ketuhanannya apa? Dari sisi kemanusiaannya apa, dari sisi kebangsaannya apa, dari sisi kerakyatan apa, kemudian keadilan sosialnya apa. Itu yang lesson learn yang akan kita gunakan. Nah, tadi Elisa sudah minta izin untuk tampil pertama, saya izinkan. Silakan Mbak Elisa Safitri maju ke depan. Mana orangnya? Oke. Silakan duduk. Ya. Tidak langsung dibaca ya. Sekarang kita seperti podcast gitu ya, kita cerita dulu. Jadi nanti Mbak Elisa video 1, nanti yang pembicara kedua video 2, pembicara 3 video 3. Mbak Elisa video 1 tentang apa? Tentang video pertama itu tentang perjalanan hidup seorang busman. Ya, siapa namanya? Nih, mikrofonnya. Siapa namanya orang itu? Namanya Mardigu Wowi, ya? Mardigu Wowi. Ya, coba diulang siapa namanya? Bapak Mardigu Wowi. Ya, Anda sudah nonton videonya? Siap ya. Oke, Anda sudah nonton, berarti Anda harusnya tahu namanya ya. Mardigu Wowi. Apa pelajaran, maksudnya begini, inti ceritanya itu apa di video itu sebelum masuk ke lesson learn-nya? Sebelum masuk ke lesson learn, apa yang Anda pahami dari video itu? Inti dari videonya, jadi begini, dia mengambil pepatah dari almarhum ayahnya yang dia terapkan untuk hidupnya itu menjadi businessman itu tentang kalau dalam bahasa Jawa gemah ripah loh jinawi ijo royo royo kata apa itu? Kamu orang Makassar? Oh, orang Makassar ngomong Jawa agak lucu ya. Oke. Apa itu? Gemah ripah loh jinawi ijo royo royo itu apa? Ada kata toto tentram karto raharjo. Jadi untuk karto raharjo kita harus tentram. Nah untuk tentram kita harus noto. Untuk noto. Yang gemah ripah loh jinawinya itu belum jelas. Gemah ripah loh jinawi ijo royo royo itu apa?
Toto Tentrem Kertoraharjo tuh beda lagi tuh. Jadi itu disambung, Gemah Ripah Loh Jinawi Ijo Royo Royo Toto Tentrem Kertoraharjo. Itu ini bukan terjemahannya dari ini. Nah sekarang coba bedah. Nah, kita bedah ya. Gemah Ripah Loh Jinawi itu apa? Gemah Ripah. Kalau ada yang mau ngomong hands up dulu ya. Kalau mau ngomong hands up, oke? Tanah yang subur dan kaya sumber daya. Nah itu, kamu ulang. Jadi Gemah Ripah Loh Jinawi Ijo Royo Royo, tanah yang subur. Ya. Tanah yang subur dan kaya sumber daya alam. Oke, Gemah Ripah Loh Jinawi Ijo Royo Royo, terus Toto Tentrem Kertoraharjo apa? Ya, Toto Tentrem Kertoraharjo itu tadi Pak. Jadi untuk Kertoraharjo kita harus tentram. Toto Tentrem itu apa? Kamu harus tahu dulu kata-katanya. Toto Tentrem itu apa? Tidak tahu bahasa. Nggak tahu. Siapa yang Toto Tentrem Mas? Yang keras. Hidup tenang dan sejahtera. Toto Tentrem itu hidup tenang dan sejahtera. Kertoraharjo? Ya, Kertoraharjo itu Pak. Oh itu udah langsung. Oke. Itu Apa tadi? hidup tentram, sejahtera gitu ya? Oke. Terus apa? Apa lagi yang mau sampaikan? Sapitri ya. Pak. Nah, beliau ini menerapkan itu Pak dalam hidupnya, yang pepatah dari almarhum ayahnya tentang itu tadi, Toto Tentrem Kertoraharjo. Dalam bahasa manajemen, getting things done through other people, menyelesaikan masalah melalui orang lain. Dalam menyelesaikan masalah melalui orang lain ini bukan dalam artiannya bukan memberikan masalah atau beban kepada orang lain untuk sepenuhnya kita tidak selesaikan, tetapi menurut Mary Parker Follett, manajemen menyelesaikan masalah melalui orang lain, definisinya di sini berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Berarti harus bekerja sama di dalamnya, Pak. Oke, sekarang kalau kamu sudah lihat videonya, apa riwayat hidup singkatnya Mardigu Wowi? Kalau kamu memang sudah lihat videonya, apa riwayat hidup singkat Mardigu Wowi versi kamu? Riwayat singkat beliau, kita tahu beliau berasal dari keluarga yang sederhana, yang kalau orang katakan itu susah, tetapi beliau yang dia rasakan itu tidak susah. Nah, karena beliau menerapkan itu tadi moral lesson yang didapat dari almarhum ayahnya. Kita contohnya saja, kita ada orang susah, tetapi dalam menjalani hari-harinya itu dia tidak merasakan susah. Jadi susah itu dari pemikiran. Ada juga beberapa contoh, misalnya orang yang kita bilang kaya, tapi menjalani hidupnya itu kayak susah terus, mengeluh terus. Jadi berarti yang saya tangkap dari pemaparannya tentang susah itu pemikiran. Koreksi ya, Mardigu Wowi bukan orang susah. Itu koreksinya. Karena dia anak kapten. Kapten itu lumayan besar, meskipun kemudian lumayan besar pendapatannya. Dan itu ditambah lagi bapaknya itu kreatif. Ya. Jadi selesai tugas, bapaknya itu kemudian bisnis. Jadi kalau dibilang susah, dia nggak susah. Tapi dia bukan anak orang kaya. Ya, dan kemudian dia punya cita-cita yang kalau di level dia nggak akan bisa dicapai. Dia ingin kuliah di Amerika Serikat. Kalau untuk anak kapten nggak bisa, minimal kolonel baru bisa menyekolahkan. Bukan masalah pangkat, tapi masalah pendapatan. Ya, gitu. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah itu? Dia bukan orang kaya, tapi dia juga bukan orang susah. Dia anak kapten. Anda tahu pendapatannya cukup untuk makan hari-hari dan sekolah biasa, tapi tidak akan cukup untuk menyekolahkan anak di Amerika Serikat. Tapi dia punya cita-cita itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau misalnya tadi yang saya lihat itu keinginannya yang cukup besar. Dari dia bercerita tentang kayak saya ingin sekolah ke Amerika, kan ya. Dia ditanya sama temennya kayak tidak mungkin seperti itu, tapi ambisi. Jadi pada saat itu apa ya, kayak pulang dari mana dia
lihat baliho, nah ada kesempatan, ada peluang untuk sekolah ke luar negeri. Jadi untuk sekolah ke luar negeri tidak harus kaya, tetapi ambisi sih Pak, ambisi. Berarti ada kemauan yang besar. Oke, kita perdalam diskusinya ya. Dia berhasil ke Amerika Serikat, apakah karena faktor ambisinya atau karena ada faktor lain? Dia bersekolah ke Amerika Serikat, apakah karena faktor ambisi seperti disampaikan Sapitri atau ada faktor lain? Ayo Sapitri, jawab. Ambisi Pak, kalau yang tadi saya Salah. lihat videonya. Kalau kamu bilang ambisi, salah. Karena di balik ambisi itu ada faktor keberuntungan. Anda perhatikan di video itu ada faktor keberuntungan. Kursinya 6, yang daftar 2. Tak mungkin tertolak, toh? Itu namanya faktor keberuntungan. Dan kalau sudah bicara faktor keberuntungan, baru kita masuk ke Pancasila. Di situ ada aspek ketuhanan, toh? Dia semua nilainya 6, kecuali agama. Agamanya 8. Berarti hubungan dia dengan Tuhan oke. Dia disebut sontoloyo karena dia sering berdebat dengan ulama. Bukan berdebat dalam artian negatif, tapi mengkritisi konsep. Berarti hubungan dia dengan Tuhan baik, karena dia senang berdiskusi tentang agama. Nah, pelajarannya buat Anda adalah apapun agama Anda, pelajarannya buat Anda semua, apapun agama Anda, jaga hubungan baik dengan Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing. Kalau yang Hindu, jadi Hindu yang baik. Kalau Katolik, jadi orang Katolik yang baik. Kalau Protestan, jadi Protestan yang baik. Kalau Buddha, begitu juga. Kalau Muslim, begitu juga. Pegang hubungan baik dengan Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing. Karena nanti itu berguna ketika segala sesuatu sudah tidak mungkin, beliau Tuhan. Beliau bilang mungkin. Ya, itu sila pertama, aspek ketuhanan. Bagaimana dengan aspek kemanusiaan? Sapitri? Kita sedang lesson learn ya, kita sedang mengambil hikmah dari pelajaran Mardigu. Hikmah pertama, apapun agama Anda, jaga hubungan baik dengan Tuhan. Karena ketika semua orang bilang tidak mungkin, kalau Tuhan bilang mungkin, Anda sukses. Ya, itu rumus 1. Bagaimana dengan kemanusiaan? Kemanusiaan, waktu dia misalnya dikritik, bilang kamu tidak mungkin ke sini atau kamu tidak mungkin mendapatkan impianmu yang ini, tetapi dia tidak menggubris, dia hanya terus berjalan. Jadi itu yang saya dapat kalau faktor kemanusiaan yang Bapak tadi bilang. Apa pelajarannya? Pelajaran yang saya dapat ambil Dari aspek kemanusiaannya apa? ini Pak, jika ada orang yang mengkritik kita tentang sesuatu, kita tidak perlu menoleh, kita hanya terus berjalan ke depan. Di mana kemanusiaannya? Kalau Anda dikritik kemudian Anda tidak menoleh, di mana kemanusiaannya? Anda sedang mengerjakan sesuatu, misalnya Anda sedang ngukur, terus dosen lewat, saya misalnya, dosen sosiologi lewat, Mas, cara ngukurnya salah, centeringnya belum pas, Anda bilang abaikan. Apakah itu kemanusiaan? Bukan. Berarti bukan di situ sisi kemanusiaannya. Di sisi mana kemanusiaannya? Tadi Anda sudah bilang bahwa waktu Anda bilang tata tentrem Kerto Raharjo itu loh dari aspek manajemen. Bekerja dengan memanfaatkan orang lain. Bekerja dari pengalaman orang lain. Artinya apa? Interaksi baik-baik dengan banyak orang. Pelajaran pertama kan Anda berhubungan baik dengan Tuhan. Pelajaran kedua berhubungan baik dengan manusia. Ya, karena dia berangkat ke Amerika itu tentu pertama karena Tuhan, tapi juga karena panitianya itu sudah bingung nyari orang untuk ke Amerika, ada 6 kursi, tinggal 2, walaupun kamu bodoh, nilainya semua jelek kecuali agama, tapi berangkat karena ada aspek kemanusiaan. Kalau enggak kan dicoret semua itu, kosongkan 6 kursi. Ya. Jadi jaga hubungan baik. Dia tetap sopan ketika dibilang bodoh, dia tetap senyum, tetap ramah. Kemudian dia fakta yang sekarang dia punya 32 perusahaan dengan sekian ribu pegawai. Ketika Krismon dia tidak PHK pegawainya. Tapi kemudian itu aspek kemanusiaan ya. Jadi keinginan berinteraksi dengan banyak orang, keinginan bermanfaat kepada banyak orang dengan memanfaatkan banyak orang juga. Pengertian memanfaatkan orang lain itu bukan negatif ya. Misalnya saya dengan Komkes. Saya memanfaatkan Komkes dalam hal mengkoordinir kegiatan kelas agar lancar.
Ketika kelas lancar kan manfaatnya bukan buat saya, buat Anda, buat Komkes, buat kita semua. Ya, jadi memanfaatkan itu dalam rangka membangun koordinasi agar sebuah kegiatan bisa lancar dengan baik. Kan kalau di perguruan tinggi itu kelas itu seperti proyek. Kelas ini seperti proyek buat saya. Yaitu kalau kelasnya lancar, semua lancar, sehingga kemudian saya bisa menilai dengan lebih baik. Saya bisa mengajarkan, mentransfer pengetahuan saya dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Lewat Komkes. Makanya kan saya selalu Komkes, mahasiswa sudah siap, sudah, baru kemudian saya datang. Jadi itu teknik memanfaatkan, itu aspek kemanusiaannya, interaksi dan kemudian bersama-sama mengerjakan sesuatu. Aspek kebangsaannya apa? Sapitri? Ya, Pak. Aspek kebangsaannya apa? Kamu berani tampil ke depan, loh? Ya. Sekarang aspek kebangsaannya apa? Mohon maaf Pak, karena tadi apa ya, hanya fokus pada sila-sila tertentu. Jadi Nggak boleh. Kan lesson learn-nya, perhatikan tugasnya ya, lesson learn, kurung buka ketuhanan, koma kemanusiaan, 3 kebangsaan, koma kerakyatan, koma keadilan sosial, bukan hanya aspek tertentu. Jadi nggak boleh aspek tertentu, harus utuh. Nanti kalau ujian gitu ya, kalau ujian perhatikan perintah. Kalau perintahnya 5, jangan cuma 3. Kamu nggak bisa? Kalau nggak bisa saya lempar ke forum. apa tadi aspek kebangsaan? Aspek kebangsaannya apa? Lesson learn-nya. Kalau nggak bisa saya lempar ke forum. Bisa Pak, bisa. Bisa. Maksudnya teman, siapa tahu ada teman-teman yang bisa. Kamu bisa nggak? Harus jujur. Kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Ilmuwan itu jujur ya. Kalau politisi boleh tidak jujur. Tapi kalau ilmuwan harus jujur. Kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau ditunda bilang ditunda. Saya kalau seminar gitu, kalau saya nggak tahu saya bilang mohon maaf hari ini saya belum tahu. Tolong sampaikan emailnya, nanti saya kirim jawabannya lewat email. Itu kalau saya seminar begitu. Ilmuwan harus begitu, harus jujur. Anda kan sedang dilatih jadi ilmuwan ya. Bisa? Siap, maaf belum bisa. Oke. Floor, silakan hands up, angkat tangan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari riwayat hidup Mardi Bowie dari aspek kebangsaan? Anda boleh menggunakan video itu sebagai basis pengetahuan, boleh juga menggunakan video yang lain sepanjang tentang Mardi Bowie. Apa lesson learn-nya tentang kebangsaan dari kisah hidup Mardi Bowie? Angkat tangan, kemudian saya lihat, karena pandangan saya kan umur saya sudah 61, jadi kalau lihat orang harus fokus. Kalau nggak fokus, samar. Ada? Kebangsaan itu apa? Rumusnya 3 ya. Syukur, cinta, kontribusi. Ada yang bisa bedah dari situ? Mardi Bowie punya 32 perusahaan, bekerja di bidang perminyakan dan pertambangan. Dari situ, apakah dia berkontribusi? Tentu berkontribusi. Dari aspek pajak, dia tentu bayar pajak. Dari aspek lapangan kerja ada puluhan ribu pegawainya. Dari aspek bisnisnya itu menjangkau Indonesia dan Singapura. Jadi ada anekdot di media sosial, kalau Mardi Bowie ngantuk, dimatikan mesin gasnya itu, maka separuh Singapura gelap. Karena separuh Singapura itu gasnya disuplai oleh Mardi Bowie. Gas untuk membangkit listrik ya. Jadi dari aspek kebangsaan itu, dia pertama tentu syukur ya. Anda lihat bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan, bagaimana dia bersyukur berinteraksi dengan manusia, tentu dia bersyukur pada bangsanya. Kemudian tentu cinta. Anda perhatikan video-videonya, dia selalu cinta ya. Ada buku yang dia tulis tentang kebangsaan itu juga bicara begitu. Maka kemudian terakhir kontribusinya tadi itu. Yang keempat, kerakyatan. Bisa, Sofitri? Kalau yang saya tangkap dari Bapak paparkan tadi, kalau tentang kebangsaan kan ini kerakyatan. Nah, kalau menurut saya Bapak Mardi Bowie, kalau kerakyatan ini kan mempunyai banyak perusahaan di Amerika nih. Nah, dalam aspek kerakyatannya itu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu Pak, kalau dalam kerakyatannya.
Kerakyatan itu apa konsepnya? Kepemimpinan. Kita baca teksnya dulu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada aspek kepemimpinan ya. Leadership. Nah, kamu mainkan di situ, Sapitri. Mainkan di leadership. Hubungkan riwayat hidup Mardigowi dengan konsep leadership. Jadi Bapak Mardigowi kan mempunyai banyak perusahaan di Amerika. Nah, yang Bapak tadi Perusahaan di bilang mana? di Amerika. Siapa bilang? 32 perusahaannya belum tentu di Amerika. Nggak tahu alamatnya di mana. Tapi dia perusahaan intinya didirikan di Singapura. Kenapa didirikan di Singapura? Karena di Singapura itu lebih mudah ngurus perizinannya pada saat itu. Ya. Jadi pada saat beliau mulai merintis bisnis, lebih mudah mendirikan perusahaan itu di Singapura. Itu pertama. Yang kedua, sistem perbankan Singapura berbeda dengan sistem perbankan di Indonesia. Kalau sistem perbankan di Indonesia, kalau Anda pengen ambil kredit, Anda harus pakai sertifikat. Jaminannya aset. Kalau di Singapura, jaminannya bisa dua. Bisa aset, bisa proyek. Jadi kalau di Singapura itu, kalau Anda punya perusahaan, Anda tender di Indonesia, menang proyek di Indonesia, misalnya nilainya sekian triliun, itu yang Anda jaminkan di bank. Bank bersedia memberi kredit karena Anda ada jaminan proyek itu. Itu perbedaannya. Maka kemudian dengan menjaminkan itu dia dapat modal awal untuk berbisnis, modal awal untuk kegiatannya, kemudian terus berkembang sampai kemudian 32 perusahaan. Jadi permainannya di situ. Dia mulai bisnisnya di Singapura. Baru sekarang kemudian sudah banyak bisnisnya di Indonesia. Ya. Begitu, Sapitri. Apa leadership-nya, Sapitri? Apa leadership? Dari cerita itu apa leadership-nya? Apa aspek kepemimpinan yang bisa kita ambil pelajarannya? Apa lesson learn-nya dari kerakyatan? Kan ada kerakyatan di hikmah kebijaksanaan, kan kepemimpinan tuh. Ya. Apa leadership-nya? Anda harus lincah ya, lincah berpikir. Leadership-nya itu ini kan pertama mengawali bisnisnya di Singapura yang Bapak bilang. Nah, otomatis beliau mempelajari bagaimana pengolahan bisnis untuk menyebarkan bisnisnya ke masuk ke Indonesia begitu Pak, untuk dinikmati masyarakat di sekitar masyarakat Indonesia. Jadi pada akhirnya kalau misalnya bisnisnya masuk di Indonesia, otomatis kan semakin banyak seperti Bapak tadi bilang 32 perusahaan. Nah, otomatis di 32 perusahaan ini membutuhkan karyawan. Jadi itu artinya membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu Pak. Leadership-nya apa? Leadership itu kepemimpinan ya. Apa aspek kepemimpinan yang menonjol gitu dari beliau? Aspek kepemimpinan yang menonjol adalah kreatif, berani ambil terobosan. Kalau pemimpinnya pengecut, tidak berani ambil terobosan, dia tidak akan ke Singapura buka bisnis, dia akan di Indonesia. Ya. Tapi kenapa kemudian dia berani ke Singapura? Berani ambil resiko, berani buat terobosan, kreatif. Dia lihat sisi positifnya Singapura dibanding Indonesia. Di Indonesia, kalau ambil kredit harus pakai aset. Di sana bisa pakai proyek. Anda menang proyek A, proyek itu dijaminkan di bank sebagai jaminan pelunasan kredit. Ya, jadi kreatif, berani ngambil terobosan, berani ngambil resiko. Nah, Anda juga begitu. Itu lesson learn-nya. Lesson learn-nya Anda nanti kalau Anda bicara tentang leadership, bicara tentang kepemimpinan bukan cuma untuk pemimpin ya. Kepemimpinan, leadership itu untuk kita semua. Ya, nanti Anda baca kitab suci Anda masing-masing. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita punya tanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Baca kitab suci Anda. Saya sudah di rumah saya itu saya dihadiahi mahasiswa kan. Saya bergaul dengan mahasiswa Hindu, saya bergaul dengan mahasiswa Katolik. Ada kitab suci di rumah dan kadang-kadang saya baca itu, oh ini sama, oh ini sama. Yang sama-sama yang saya ambil. Kalau yang beda itu urusan religiositasnya, itu urusan masing-masing agama. Tapi ada hal-hal yang sama. Bahwa kalau bicara kepemimpinan, kita semua pemimpin. Dan nanti kita diminta tanggung jawab oleh Tuhan tentang apa yang kita pimpin. Komkes, tanggung jawabnya kelas. Nanti kalau beliau sudah menikah, tanggung jawabnya keluarganya. Dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Begitu dan seterusnya. Pak RT, RW, lurah, camat, begitu. Anda juga begitu.
Anda punya tanggung jawab untuk membangun masa depan yang baik. Maka Anda adalah pemimpin atas masa depan Anda. Dan sebagai pemimpin atas masa depan Anda, maka Anda perlu punya kemampuan kreativitas. Anda lihat di sini peluangnya, di sini tidak bisa diwujudkan, Anda pindah masuk ke peluang yang baik. Kreatif, ambil terobosan. Ya, itu aspek leadership yang bisa kita ambil dari Mardigu-Wowi. Kemudian terakhir, aspek kesejahteraan sosialnya apa? Keadilan sosial, kesejahteraan. Apa Safitri? Terakhir, apa lesson learn-nya dari kisah hidup Mardigu-Wowi dari aspek keadilan sosial atau kesejahteraan? Apa lesson learn? Apa pelajaran? Apa hikmahnya? Oh, hikmah. Mungkin berputar dari sekitar pembahasan itu Pak, tentang apa tadi aspek kesejahteraannya. Nah, otomatis. Jangan gunakan kata otomatis. Kenapa senang sekali dengan kata otomatis? Jadi ketika beliau membuka perusahaan-perusahaan, masyarakat mempunyai lapangan kerja. Jadi masyarakat mempunyai apa sih namanya, dana atau penghasilan dari perusahaan Bapak yang ini dirikan. Ya, jadi hidup itu harus berdampak. Kehadiran Anda, siapapun Anda, harus berdampak buat orang lain. Di level apapun ya. Kalau Anda nanti ahli di bidang pengukuran pemetaan kadastral, kehadiran Anda itu harus berdampak. Dan dampaknya itu harus positif, bukan negatif. Dan ketika bicara dampak positif itu banyak aspeknya. Salah satu aspeknya adalah kesejahteraan. Kalau nanti Anda jadi tenaga ahli di bidang pengukuran pemetaan kadastral, Anda bikin sertifikat Anda itu tepat ukurannya, tidak terjadi konflik antar para pihak, maka itu bisa membantu orang yang pegang sertifikat itu meningkatkan kesejahteraan. Jadi hidup Anda itu berdampak. Itu lesson learn-nya, saya pikir. Oke ya, saya pikir cukup dari saya pikir. Applause buat beliau karena berani tampil. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ya. Berikutnya ya. Anda suka nggak dengan diskusi seperti itu? Jangan-jangan Anda stres. Kalau yang stres, bilang aja suka ya. Ya. Jadi memang saya sengajakan begini. Sarjana itu harus punya kemampuan public speaking. Seorang sarjana harus punya kemampuan public speaking. Public speaking itu kemampuan Anda mendengar, membaca, melihat, dan menyampaikan informasi. Anda tampil di depan itu speaking. Kemudian orang bilang speak up. Anda harus speak up, Anda harus berani bicara. Kalau Anda dianiaya, Anda harus speak up. Kalau Anda dirugikan, Anda harus speak up. Kalau Anda melihat ketidakadilan, Anda harus speak up. Speak up. Berani bicara. Nah, itu ciri sarjana ya. Kalau sarjana nggak berani bicara, harus kuliah terus ya, sampai sarjana itu bisa. Oke, orang berikut, video yang kedua. Haristri Wahono. Kayaknya sudah pernah ya? Sudah pernah? Nah, kalau sudah pernah, kita ganti yang lain ya. Biar videonya ganti wajah, masa wajah dia terus. Kan wajahnya sudah ada di video ya. Orang berikut, yang kayaknya belum pernah nih, namanya aja masih susah bacanya nih. Om Kes baca terus. Jelek sekali tulisannya. Apa namanya? Apa? Yasirli. Yasirli. Oh. Yasirli, mana Yasirli? Mana orangnya? Oh ya. Ini huruf Y. Kenapa di sebelah sini garisnya? Harusnya kan di bawah ya. Dia nulis Y, Y, Y. Gitu, Y itu kan harusnya garisnya di sini. Dia di sini. Jadi saya bingung bacanya. Oke ya. Jangan marah ya Yasirli. Oke Yasirli, ini video kedua. Silahkan cerita dulu. Video kedua tentang apa Yasirli? Ini pakai mic. Video kedua tentang apa? Kita dengar ceritanya ya. Baru jam 9.05, masih banyak waktunya.
Video kedua tentang apa? Tentang siapa juga, karena saya juga udah lupa itu videonya. Tentang siapa, itu ceritanya tentang apa? Lupa. Oh. Ada yang bisa bantu? Selain Wahano sudah siap bantu. Yang lain? Ya. Oh, tentang hijab ya? Oh iya, tentang hijab. Oh. Ayo. Cerita tentang video duanya dulu. Kak Shirley. Tentang seorang penjahit. Video 2 tentang apa? Seorang CEO. CEO itu apa? Chief Executive Officer ya, pimpinan perusahaan. Terus tentang apa? Ayo cepat, nanti waktu kita habis. Tentang CEO yang terlahir dari orang tua yang sederhana. Kita langsung aja ya. Dari cerita itu apa lesson learn-nya? Biar cepat. Apa lesson learn-nya? Dari aspek ketuhanan apa lesson learn-nya? Kemanusiaan. Dari aspek ketuhanan apa lesson learn-nya? Jangan bilang kemanusiaan. Perhatikan pertanyaannya. Dari apa lesson learn-nya? Satu, dari aspek ketuhanan. Apa lesson learn-nya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari aspek ketuhanan? Selalu tidak pantang menyerah. Apa? Yang keras suaranya, saya deket aja nggak dengar, apalagi yang di sana. Yang keras, PD, sarjana itu percaya diri, alumni STPN itu percaya diri, PPK itu hebat, D1 PPK itu hebat, harus percaya diri. Kan sudah pakai seragam loh. Percaya diri, PD. Ayo, apa aspek ketuhanannya? Apa lesson learn-nya? Wah, nggak bisa saya. Bisa nggak? Kamu nggak bisa semangat gitu, keras gitu. Jangan lembek. Laki-laki dan pria sama bisa keras juga. Anda lihat, Anda tahu siapa ketua Kapti? Kapti itu keluarga alumni. Alumni STPN. Ketuanya kan perempuan itu, Ibu Abeng itu. Itu semangat. Dulu dia komandan batalion. Perempuan itu. Ayo. Ya Shirley, apa aspek ketuhanannya? Apa lesson learn-nya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat? Kalau nggak salah Ajeng namanya ya. Apa yang kita bisa ambil dari riwayat beliau? Aspek ketuhanannya apa? Bisa? Aspek, saya bantu ya, biar cepat. Aspek ketuhanannya itu bahwa kalau Anda berbaik-baik dengan Tuhan, kalau Anda jaga hubungan, itu ide itu bisa muncul. Saya punya pengalaman, waktu saya jadi mahasiswa, itu saya biasanya nambah jumlah ibadahnya saya tambah. Kalau sedang ujian itu ya, karena saya Muslim tentu kan caranya Muslim. Nanti teman-teman Katolik, Hindu, Protestan disesuaikan dengan agamanya ya. Prinsipnya tingkatkan ibadah. Nah, kalau sudah tingkatkan ibadah, kan nanti itu seperti HP itu loh, online. Ya. Anda bayangkan Anda punya HP tidak bisa online. Ditanya apa aja nggak bisa kan? Tapi kalau Anda punya HP bisa online, ditanya apa aja bisa, Google bisa ngomong, YouTube bisa ngomong, apa aja bisa ngomong. Ketika saya ujian begitu, jadi kadang-kadang itu yang sudah ada di sini tuh yang menyebalkan tuh tangan. Tangannya tuh lama nulis sementara sudah mau keluar semua kalau ujian. Nah, begitulah ya. Ide beliau bisnis hijab itu juga kan dari Tuhan. Walaupun kemudian nanti ada sarananya. Kan tidak Tuhan ngomong langsung, malah serem kalau Tuhan seperti Nabi Musa itu ya. Enggak. Ide beliau tentang hijab itu dari Tuhan melalui gurunya, melalui dosennya. Dosennya itu sedang bicara tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu kan bagian dari PPKN ya. Jadi kalau Anda belajar PPKN ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu apa? Demokrasi, bela negara, ketahanan nasional, wawasan dan seterusnya. Ketika dosennya sedang bicara ketahanan nasional, dosennya bilang begini, bicara tentang ketahanan nasional itu bukan bicara tentang bagaimana Anda mengirim pasukan ke Kanada.
Tapi bagaimana Anda bisa mengirim produk Anda ke Kanada dan itu disukai banyak orang di sana. Dan itu kan sekarang dipraktekkan oleh Korea Selatan ya. Bagaimana Korea Selatan mengirim produknya ke kita dan kita semua senang dengan Korea Selatan. K-pop kita suka, drama Korea saya suka. Anda juga suka ya, tapi Anda nggak suka drama Korea yang saya tulis. Banyak itu, akhirnya kita semua suka. Tanpa ada tentara Korea Selatan di Indonesia, kita suka Korea. Kalau Anda pengen tes, coba Anda hina BTS. Besoknya akun Anda diserang pakai hacker. Karena ada pengikut BTS yang fanatik tuh. Jadi itu. Orang itu bisa begitu. Nah, dari mana? Tentu dari Tuhan. Aspek kemanusiaannya apa? Apa lesson learn-nya? Aspek kemanusiaannya ya Shirley. Itu tadi ketuhanan ya, bahwa ide itu dari beliau, dari Tuhan. Kemudian digerakkanlah manusia supaya idenya itu nyambung gitu ya. Oke, aspek kemanusiaannya apa ya Shirley? Dia itu membuka usaha yang bervalue bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi bisa untuk orang lain. Oke. Terus dari aspek kebangsaan? Ayo cepat. Aspek kebangsaannya apa? Kamu harus semangat ya. Semangat itu. Udah pakai seragam. Anda dikasih seragam itu supaya semangat. Saya kan nggak pakai seragam. Semangat itu. Ayo. Sana udah bilang STPN. Kalau nanti Anda diploma 4, Anda dilatih militer. Kalau Anda di 1 kan cuma setahun ya, jadi waktunya pendek, nggak sempat. Kalau zaman saya dulu sampai terjun payung, latihan militernya itu. Walaupun kemudian banyak yang mendarat di kebun-kebun nggak karuan itu, kan belum biasa ya. Ayo. Aspek kebangsaannya apa? Kalau produknya itu dijual dengan merek Indonesia, itu kan kebangsaan. Ya. Nasionalisme itu tidak nasionalisme sempit. Jangan gara-gara Anda suka BTS, oh kamu nggak punya jiwa nasionalisme karena suka. Enggak. BTS itu hiburan. Saya tetap Indonesia ya. Samping dengar BTS, nanti Anda dengar lagu-lagu Indonesia biar adil gitu ya. Gitu. Kalau aspek keraayatannya apa? Leadership-nya apa? Apa leadership yang bisa kita ambil dari Ajeng? Di saat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dia mampu membuka sumber pekerjaan untuk orang lain. Coba Anda bayangkan, kalau dosen PPKN Anda seperti Shirley, Anda sudah tidur ya. Saya yang keras begini, di sana masih tidur. Itu, ya. Harus semangat ya Shirley. Nanti kalau kamu jadi dosen, kalau begitu tidur sama mahasiswamu. Apa leadership-nya? Leadership-nya adalah dia tetap semangat. Meskipun saat itu kan sedang pandemi ya. Ketika sedang pandemi dia tetap semangat, dia tetap optimis. Kan pemimpin itu harus optimis. Kalau Anda adalah leader, Anda harus optimis. Kalau leadernya pesimis, followernya lebih stres lagi. Ya. Pilihannya kan dua, ingin jadi leader atau follower. Kalau saya perintahnya kepada Anda adalah Anda harus jadi leader. Ya. Biarlah orang lain jadi follower, Anda leadernya ya. Terakhir kesejahteraannya apa? Apa lesson learn-nya? Ya Shirley, dari aspek kesejahteraan. Nilai kelima itu ya. Dari usaha yang dia lakukan, dia mampu berhasil untuk membeli rumah. Dia berhasil memberi rumah itu urusan dia. Untuk masyarakat apa gitu. Kan kamu bukan petugas pajak tuh. Sama seperti tadi Sapitri itu. Dia membuka lapangan kerja tuh. Oke, applause buat Shirley, cukup ya. Thank you, Shirley. Harus semangat ya. Siapa di antara Anda yang berkenan jadi sukarelawan? Ya, maju Mbak. Pilih Mbak, yang mana punya Mbak? Ya.
Sebab kalau saya acak takutnya seperti Yasir nih, sudah diacak, ternyata di depan lama dia mikirnya. Kalau sudah siap kan enak ya, cepat. Sekarang sudah jam 9.15. Jam 10 saya ada acara di Hotel Poris. Jadi kalau sekedar Anda tahu, saya kan selain dosen, jabatan saya adalah Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Nah, jadi kita akan rapat di hotel itu membahas tentang pengabdian masyarakat ya, jam 10. Tapi kan Anda cuma sampai 9.40 ya Komkesnya. Oh ya, sudah ya. Oke. Perkenalkan diri dulu biar namamu masuk di video. Sebelumnya mohon izin Bapak, Ya. mohon izin teman-teman. Perkenalkan nama saya Putih Permatasari. Ya. Saya akan menceritakan tentang video ketiga. Video 3 tentang apa? Video ketiga tersebut Panggilanmu apa panggilanmu? Putih. Putih. Oh, yo sering oh ya Putih ya. Sering di WA group ya. Siap. Untuk video Oke, Mbak ketiga Putih, tersebut, apa video 3 itu tentang apa, Mbak Putih? Video ketiga menceritakan tentang kisah dari Bapak Nurul Atik. Beliau merupakan pemilik usaha atau CEO dari Rocket Chicken. Beliau Oh, iya. beliau bermula dari keluarga yang kurang mampu, Oh, dari segi Ingat saya ya. Terus ekonominya kurang sehingga beliau OB tuh, office boy ya. Office boy. Beliau hanya lulusan SMA, yang kemudian beliau mendaftar menjadi OB di salah satu perusahaan yaitu CFC, Ya. California Fried Chicken. Oke. Karirnya selama 7 tahun meningkat dari OB, beliau bisa sampai ke titik Supervisor, ya? supervisor Oke. dan mencapai titik manajer area Bapak. Ya. Yang Dan sekarang beliau sudah punya bisnis sendiri, bisnis sendiri bernama Rocket Rocket Chicken. Rocket Chicken. Rocket Chicken. Oke. Apa pelajarannya? Kita langsung ke lesson learn-nya, Mbak Putih. Apa dari aspek ketuhanannya, Mbak Putih? Dari aspek ketuhanannya, beliau yakin kepada Yang Maha Kuasa, walaupun beliau berangkat dari keluarga yang kurang mampu dan beliau berangkat dari karirnya, beliau menitih dari OB, tetapi beliau yakin bahwa beliau tidak hanya berhenti menjadi OB, tapi beliau yakin bahwa beliau bisa meningkat karir, meningkat hingga bisa mendirikan perusahaan sendiri. Ya, yakin. Kata kunci dari Mbak Putih. Yakin kepada Tuhan ya. Nanti sesuaikan dengan agama Anda masing-masing ya. Yakin kepada Tuhan. Nah, kemudian dari situ baru bergerak ya. Yakinkan dulu diri Anda pada Tuhan Anda, kemudian setelah itu baru Anda bergerak sesuai dengan ikhtiar Anda masing-masing. Berikutnya dari aspek yang kedua, kemanusiaan. Untuk yang aspek kedua kemanusiaan, beliau menceritakan bahwa saat menjadi OB banyak yang meremehkan, seperti beliau sudah baru saja mengepel, ada yang langsung menginjak dan kemudian. Dan itu mahasiswa ya? Ya, mahasiswa. Dan untuk saat beliau bekerja, karena memang seragamnya yang harus beliau kenakan adalah topi, walaupun di dalam ruangan ada yang mengejek, kenapa kamu pakai topi padahal di dalam ruangan. Sisi kemanusiaan beliau adalah adil dan beradab. Beliau tetap menjawab ejekan dari customer dengan sopan karena beliau sedang bekerja dan memang itu etika sebagai manusia. Ya, etikanya adil dan beradab ya. Siapa yang tepuk tangan? Tepuk tangan aja, nggak usah malu-malu. Dia pacarmu bukan? Bukan. Oh. Biasanya kalau pacar itu semangat ya. Kan nggak apa-apa ya, udah 17, kan sudah dewasa ya, sudah boleh. Apalagi ketiga, kebangsaan, Putih. Kebangsaan ada etika, itu mulai dari rasa syukur. Beliau tetap bersyukur walaupun dari keluarga yang kurang mampu, dan beliau bekerja di perusahaan CFC tersebut, beliau mendapatkan ilmu tentang manajemen toko, tentang bagaimana membuat fried chicken atau fast food tersebut, yang kemudian rasa cintanya beliau pada pekerjaan beliau berkontribusi dengan mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu Rocket Chicken, yang sama di bidang CFC, yaitu fast food ayam seperti itu. Oke, jadi rumusnya adalah syukur, cinta, dan kontribusi. Dia berkontribusi buat bangsa.
Kemudian dari aspek kerakyatan, leadership ya, dari leadershipnya. Dari leadershipnya, perjalanan beliau dalam mendirikan Rocket Chicken tersebut, beliau tidak mudah karena sebelumnya beliau membuat perusahaan, sebelum Rocket Chicken beliau membuat perusahaan bersama dengan temannya, dan tersebut ternyata beliau dengan temannya itu berbeda pendapat, yang kemudian beliau berani untuk mengambil langkah stop dari perusahaan temannya dan mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu Rocket Chicken. Jadi apa kata kuncinya? Berani mengambil keputusan, ya. Pemimpin itu harus berani ambil keputusan. Komkes harus berani ambil keputusan, gitu ya. Wakil Komkes ikut. Ya. Oke, berikutnya terakhir kesejahteraan. Yang terakhir adalah kesejahteraan. Dengan beliau membuka perusahaan Rocket Chicken tersebut, beliau membuka lapangan kerja yang lebih luas sehingga orang lain di luar sana yang sedang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga terciptalah sebuah kesejahteraan sosial masyarakat. Ya, jadi mensejahterakan orang bukan soal dia sudah punya rumah atau belum ya. Mana ya Shirley? Dia fokus pada kekayaannya aja. Oke, saya pikir cukup ya buat Mbak Putih. Terima kasih, applause buat Putih. Ya, kita itu masih 2 kali pertemuan ya. Sekarang kan pertemuan kelima, kita masih punya 2 kali pertemuan. Saya pengen di 2 kali belum kan waktunya? Ya. Kita masih di 2 kali pertemuan tadi. Nanti saya pikir Anda harus semangat gitu ya, jangan lemas. Ya. Oke, sekarang kita masuk materi. Buka materi hari ini. Materi hari ini sederhana. Materi hari ini hanya bicara tentang teori negara ya. Ya, jadi materi hari ini judulnya adalah Pendidikan Pancasila, Dasar Negara, dan Teori tentang Negara. Kalau bicara tentang dasar negara, artinya Anda harus paham bahwa Pancasila itu menjadi dasar bagi semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak boleh ada satupun peraturan perundangan yang tidak berbasis Pancasila. Kalau ada peraturan perundangan yang tidak berbasis Pancasila, itu diajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi kalau dia bentuknya undang-undang. Kalau berbentuk undang-undang, maka diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan. Undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, artinya bertentangan dengan Pancasila. Kemudian kalau teori tentang negara hanya ada 3, tapi nanti sebetulnya banyak. Nanti Anda bisa pilih sendiri, Anda bisa googling, ada banyak teori tentang negara, tapi dalam kesempatan ini saya bicara tentang 3 saja. Yang pertama teori perseorangan, yang kedua teori kelas, dan yang ketiga teori integralistik. Yang teori perseorangan disampaikan oleh Thomas Hobbes dan kawan-kawan gitu ya. Teori perseorangan menyatakan negara adalah masyarakat hukum yang disusun berdasarkan kontrak oleh seluruh orang dalam masyarakat tersebut. Ya, negara adalah masyarakat hukum yang disusun lewat kontrak. Jadi ada namanya kontrak sosial. Pertanyaannya sekarang, kapan bangsa Indonesia melaksanakan kontrak sosial? Jawabannya adalah ketika tahun 1928. Tahun 1928 itu kontrak sosial, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air ya. Itu kontrak sosialnya. Jadi kalau ditanya, kalau nanti ujian, saya bilang begini, buktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempraktekkan teori perseorangan, dalam kurung teori negara. Anda jelaskan peristiwa 1928, Sumpah Pemuda itu sebagai bentuk kontrak sosial, karena negara dalam perspektif teori perseorangan merupakan sebuah wujud masyarakat hukum yang dibangun lewat kontrak sosial. Ya. Itu yang teori pertama. Teori kedua, teori kelas. Ini Karl Marx dan kawan-kawan ya. Teori kelas menyatakan negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat dalam masyarakat yang digunakan untuk menindas golongan lain. Nah, itu kalau Anda pengen mengkritik negara-negara yang orang bilang totaliter dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya Korea Utara, itu negara teori kelas, karena kelas komunis di sana, terutama pengikut partai komunis atau pengikutnya presiden yang sekarang, itu sangat dominan ya. Bahkan kalau Anda perhatikan ceritanya, ada seorang jenderal yang ketika diundang tidak datang, besoknya dihukum mati. Jadi itu, untuk kepentingan golongan tertentu.
itu kita lewati. Indonesia tentu tidak demikian ya. Kita tentu menolak teori kelas. Kemudian teori negara, ini disampaikan oleh Supomo dan kawan-kawan. Teori integralistik menyatakan negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan untuk menjamin kepentingan seluruh rakyat. Menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan. Nah, ini digunakan dalam konsep bernegara kita, teori integralistik. Jadi Indonesia itu didirikan untuk kepentingan seluruhnya, makanya ada sila kelima itu. Jadi kalau ada 3 teori negara, teori perseorangan, teori kelas, dan teori integralistik, yang dipraktekkan di Indonesia adalah 2, teori perseorangan dan teori integralistik. Teori perseorangan karena kita pernah buat kontrak sosial, kemudian teori integralistik karena negara ini didirikan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selesai kuliahnya, cuma 5 menit ya. Yang lama itu debatnya dengan Yasirli tadi ya. Yang lainnya cepat. Oke, sebelum kita bubar, ada pertanyaan? Kompes sudah kasih kode ke saya. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan nanti pertemuan ke-6, ke-7 bisa lebih menggembirakan dari hari ini. Sampai demikian. Saya senang lihat Anda sudah berseragam itu. Karena begitu lihat Anda, saya ingat tahun 1988 seragam saya seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa bahagianya ya lihat seragam yang sama. Tapi demikian kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan ingat pesannya. Jaga hubungan baik dengan Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Terima kasih.